firman Tuhan, maka engkau punya kekuatan baru untuk menjalani hidup ini. Engkau tidak lemah. Engkau sanggup menyelesaikan setiap persoalan yang ada di depanmu. Yang pertama, bagaimana agar tidak lemah? Harus menemukan sumber kekuatan abadi, yaitu Yesus Kristus. Sungguh ajaib karyamu Tuhan. Amin. Sungguh heran perbuatanmu Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami ada di tempat ini memuji, menyembah, meninggikan Engkau ya Tuhan. Allah kami, Allah yang ajaib. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan sungguh berkenan di hati Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami semua, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, bahkan dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan mengurapi. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami, mengganggu kami dalam kami menikmati kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati menolaknya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami semua diberkati tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Bagaimana mudiknya? Bagaimana kemacetannya? Luar biasa. Kemacetannya luar biasa. Ada yang cerita 5 jam, ada yang cerita 11 jam untuk menikmati kemacetan. Ada yang cerita sampai 30 jam menikmati kemacetan, luar biasa. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan menolong kita hingga hari ini dan kita dapat beribadah di tempat ini. Amin. Itu yang luar biasa, lebih luar biasa ya. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah jangan lemah ya. Tema hari ini adalah jangan lemah. Kita membaca bagian firman Tuhan dulu dari 2 Tawarik pasal yang ke-15. 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7, tapi saya akan baca dari ayat yang pertama. Fokus kita di ayat yang ke-7, tapi saya akan mulai di ayat yang pertama. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta kamu dan bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada iman dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengajakkan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ayat 7 sebagai fokus kita. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, jadi tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jangan lemah. Itu tema kita hari ini. Boleh buka slide-nya? Oke.
Slide berikutnya. Apakah ada orang yang suka dengan lemah? Atau lemah, adakah yang suka? Misalnya, baterainya tinggal 5%. Yes, baterai HP saya tinggal 5%. Ada yang bilang begitu? Hah? Baterai HP-nya lemah tinggal 5%. Yes, sore baterai saya tinggal 5%. Iya kan? Kalau ada orang yang seneng baterai HP-nya tinggal 5%, itu perlu dipertanyakan. Biasanya orang akan kelimpungan. Nyari apa? Charger. Nyari casan. Nggak ada colokannya, tempat hiburan kan? Bayar goceng di kapal kan itu kan ya. Supaya baterainya terisi. Karena dia nggak suka baterainya lemah. Sebentar lagi baterainya, HP-nya mati. Atau ada orang yang suka cerita kepada orang lain. Suamiku tuh orangnya yang lemah loh, luar biasa lemah dia. Suruh angkat beras 5 kilo aja nggak kuat. Hebat dia. Lemah kok seneng. Anaknya lemah ada yang senang. Saya punya anak yang lemah loh, anak kebanggaan saya lemah. Ada yang senang seperti itu? Tidak ada. Tidak ada orang yang suka lemah. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu dan Tuhan, bahwa seringkali kita juga lemah. Seringkali kita lemah. Adanya persoalan-persoalan dalam kehidupan kita membuat kita lemah. Adanya masalah-masalah hidup di dalam kehidupan kita membuat kita lemah. Menyesali hidup ini. Lebih baik saya nggak usah dilahirkan. Ada yang sampai bilang begitu. Karena beratnya hidup ini. Tekanan yang begitu berat seringkali membuat kita lemah. Padahal jelas-jelas lemah tidak disukai oleh kita, tapi kita sendiri menjadi lemah. Ada 2 hal yang kita bahas dalam tema ini. Yang pertama adalah mengapa tidak boleh lemah. Yang kedua, bagaimana agar tidak lemah. 2 hal saja. Yang pertama, mengapa tidak boleh lemah, dan yang kedua, bagaimana agar tidak lemah. Yang pertama, kita masuk mengapa tidak boleh lemah. Yaitu jika kita lemah, kita akan semakin nggak kebaca ya. Oke, kalau gitu saya bacain biar Bapak Ibu tahu. Mengapa kita tidak boleh lemah? Yang pertama, jika kita lemah, kita akan semakin terpuruk. Saya tanya, mengapa kita tidak boleh lemah? Jika kita lemah, kita akan semakin terpuruk. Sama-sama ucapkan, jika kita lemah, kita akan semakin terpuruk. Ulang sekali lagi, hafal? 1, 2, ya. Ya, jika kita lemah, kita akan semakin terpuruk. Dalam Amsal pasal 20 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecilah kekuatanmu. Orang yang lemah itu gak berdaya. Orang yang lemah itu kecil kekuatannya. Dia tidak sanggup melakukan sesuatu. Kalau biasanya dia bisa jalan 1 kilo tiap pagi, karena lemah, jangankan 1 kilo, 100 meter saja ngos-ngosan. Tahu ngos-ngosan? Tahu nggak ngos-ngosan? Napasnya hampir putus. Aduh, capek banget dia jalan cuma 100 meter. Padahal biasanya 1 kilo kuat. Karena lemah, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Semakin terpuruk. Semakin banyak penyakit yang menggerogoti dirinya. Orang semakin merendahkan dia.
Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, sadar atau tidak sadar, ada orang yang gak suka dengan kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Sadar gak sadar, ada orang yang gak suka dengan kita. Ketika kita lemah, apa yang dikatakan oleh orang yang gak suka sama kita? Aduh, kasihan ya, dia lemah begitu. Biasanya rasain lo, begitu kan? Rasain lo. Kemarin-kemarin sok-sokan, kemarin-kemarin sok hebat, sekarang rasain lo. Orang mencemooh kita semakin terpuruk, orang semakin gak suka dengan kita. Dan yang lebih gak suka, lebih senang lagi adalah iblis. Iblis itu paling senang kalau kita terpuruk. Iblis itu paling senang kalau kita lemah. Nih makanan empuk nih. Dia lagi gak mau rajin ke gereja nih, makanan empuk nih. Ini dia yang lagi gak rajin saat teduh nih, makanan empuk nih. Ini yang lagi gak rajin berdoa, makanan empuk nih. Dan kita akan semakin jatuh terpuruk. Jadi kalau kita tidak mau semakin terpuruk, jangan lemah. Bangkit, jangan lemah. Bangkitkan kembali semangatmu. Kalau sudah kita mulai nyadar, kayaknya saya melemah nih, baterai saya tinggal 30%, harus dicas nih, harus semangat lagi. Supaya nggak semakin terpuruk dan drop, mati. Seperti HP ya kan? Itu yang pertama. Mengapa tidak boleh lemah? Jika kita lemah, kita akan semakin terpuruk. Mau semakin terpuruk? Tapi ngomong-ngomong, tahu terpuruk enggak? Terpuruk itu, semakin parah lah ya, semakin parah, itu terpuruk. Kalau orang usaha itu bangkrut, gulung tikar, itu terpuruk. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa kita tidak boleh lemah? Karena masalah yang ada di depan kita harus kita hadapi. Yang pertama tadi, kalau kita lemah kita akan semakin terpuruk. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh lemah? Karena masalah yang ada di depan kita harus kita hadapi. Nggak boleh diabaikan. Orang hidup pasti punya masalah. Siapa di antara Bapak Ibu yang nggak punya masalah? Ya, pertanyaan saya tepat. Karena saya berharap tidak ada yang angkat tangan. Kalau saya tanya siapa di antara ibu yang punya masalah, pasti juga nggak ada yang angkat tangan. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak punya masalah, angkat tangan? Oh, semua punya masalah. Memang pertanyaan harus seperti itu. Karena jemaat paling malas angkat tangan kalau ditanyain. Semua orang pasti punya masalah. Dan itu harus kita hadapi. Masalah akan terus membebani jika tidak diselesaikan. Hutang 100.000 harus ketika tidak dibayar, maka hutang itu akan tetap ada. Dan bahkan bisa beranak cucu. Dari hutang 100.000 bisa menjadi 2 juta. Semakin pusing kita. 2 juta nggak bisa bayar, kita belum bayar juga, nambah 2.100.000. Besoknya nggak bisa bayar lagi, nambah 2.200.000. Nggak bisa bayar lagi, 2.300.000. Baru ada uang 2 juta, bayar 2 juta, masih utang 300 nggak dibayar-bayar, beranak-anak lagi jadi 3 juta lagi. Kapan selesainya? Jadi masalah yang ada itu harus kita hadapi, karena itu kita jangan lemah, kita harus kuat. Kalau kita nggak kuat, bagaimana kita mau menghadapi masalah? Kalau kita diam aja dengan masalah yang ada, masalah tidak akan selesai. Yang ada malah kita akan semakin terbebani dengan masalah yang ada. Masalah yang terjadi dengan anak-anak kita harus kita selesaikan. Masalah yang ada di keluarga harus kita selesaikan. Jangan kita putus asa. Ya udahlah, bodo amat lah. Mau selesai nggak selesai masalah ini, bodo amat lah. Jangan putus asa, jangan lemah. Harus hadapi, harus selesaikan. Semangat.
Yang kedua dan yang ketiga, mengapa tidak boleh lemah? Jika kita lemah, kita tidak akan menjadi berkat. Jadi 3 hal. Kalau kita lemah, kita akan semakin terpuruk. Masalah ada di depan kita, harus kita hadapi, karena itu jangan lemah. Dan yang ketiga, jika kita lemah, kita tidak bisa menjadi berkat. Orang lemah bukan menjadi berkat, tapi yang ada malah menjadi beban. Itu orang lemah. Makanya cocok kalau kita bilang, kalau bisa saya kalau tua jangan sakit-sakit lah, kalau mau meninggal dipanggil Tuhan, panggil Tuhan aja. Karena kasihan membebani orang lain. Memang orang kalau sudah uzur ya, lanjut usia ya, kalau sudah sakit penyakit datang, itu lemah. Yang ada bukan menjadi berkat, tapi malah menjadi beban. Demikian juga kalau kita lemah, kita gak bisa jadi berkat bagi orang lain, tapi yang ada menjadi beban. Aduh kasihan dia ya, hidupnya seperti itu. Yuk kita tolong yuk kita bantu yuk. Menjadi beban. Sampai kapan kita akan tolong dia? Sampai kapan kita akan bantu dia? Kok hidupnya begitu aja? Kok dia kayaknya gak punya semangat hidup? Lemah amat hidupnya. Jangankan untuk menolong orang, untuk dirinya sendiri aja tidak bisa. Tidak bisa menolong orang, tetapi dia harus ditolong. Itu orang yang lemah. Bagaimana mungkin dia jadi berkat? Bagaimana mungkin dia memuliakan Tuhan kalau dia lemah? Ya. Bagaimana dia jadi berkat? Bagaimana dia memuliakan Tuhan kalau dia lemah? Jadi tidak boleh lemah. Boleh lemah? Boleh lemah? Jangan lemah. Terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar tidak lemah? Di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 2 dikatakan, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Yang pertama, bagaimana agar tidak lemah? Yaitu harus menemukan sumber kekuatan abadi. Bagaimana agar tidak lemah? Harus menemukan sumber kekuatan abadi. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemuinya. Sumber kekuatan abadi adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang adalah sumber kekuatan. Dia yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Supaya kamu tidak lemah, maka carilah dia. Supaya saudara tidak lemah, maka temuilah Yesus. Minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Dalam Filipi pasal 4:13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan satu perkara, bukan 2 perkara. Bukan hanya perkara yang kecil saja, tetapi semua perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, sebab Dia Yesus Kristus yang memberikan kekuatan pada kita. Jadi temui Yesus, dapatkan Yesus supaya kita tidak lemah. Lalu dikatakan juga di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang lari biasanya capek. Orang jalan biasanya capek. Tetapi di dalam Tuhan kita akan mempunyai kekuatan baru untuk meneruskan perjalanan hidup ini.
Di dalam Tuhan kita akan punya kekuatan baru untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada. Di dalam Tuhan kita punya kekuatan yang baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang besar sekalipun, yang secara manusia itu mustahil untuk diselesaikan. Jadi nantikanlah Tuhan. Ini harus menjadi komitmen kita. Aku mau terus berusaha menghidupi hidupku dengan kebenaran firman Tuhan supaya aku kuat. Ya. Jadi berusaha menghidupi hidupku dengan kebenaran firman Tuhan supaya aku kuat. Enggak seperti baterai yang tinggal beberapa persen saja. Tetapi terus dicas dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau handphone bedanya ya. Kalau handphone kalau sering dicas itu ada masanya baterai kemudian menjadi soak. Tapi kita kalau dicas terus dengan kebenaran firman Tuhan semakin kuat. Ya. Semakin kuat. Jadi kita harus temukan sumber kekuatan itu, sumber kekuatan abadi di dalam Yesus Kristus, yaitu temui Dia, yaitu dengarkan firman Tuhan, yaitu lakukan firman Tuhan. Maka engkau punya kekuatan baru untuk menjalani hidup ini. Engkau tidak lemah. Engkau sanggup menyelesaikan setiap persoalan yang ada di depanmu. Yang pertama, bagaimana agar tidak lemah? Harus menemukan sumber kekuatan abadi, yaitu Yesus Kristus. Ya, harus menemukan sumber kekuatan abadi, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana agar tidak lemah? Tetap pada pengharapan. 2 Tawarik pasal 15 ayat 7 tadi sudah kita baca. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Karena apa? Ada upah bagi usahamu. Ada upah bagi usahamu. Setiap orang pasti punya harapan. Ada di sini yang nggak punya harapan? Itu namanya sudah putus asa. Orang yang sudah tidak punya harapan namanya sudah putus asa. Tapi orang yang punya harapan dia akan bangkit semangatnya. Nanti anak saya jadi orang berhasil. Nanti saya akan memiliki ini dan itu. Itu harapan. Tetap pada pengharapan sehingga kita tidak lemah. Pengharapannya apa? Yang pertama, masalah pasti terselesaikan. Semangat, pasti selesai ini masalah. Seperti orang yang punya kerjaan numpuk di kantor, ya. Melihat kerjaannya rasanya memeng ya. Apa ya bahasa Indonesia memeng ya? Lihat, banyak amat kerjaannya. Ibu-ibu rumah tangga ngelihat numpuk di dapur kerjaan. Mana ini yang mau dikerjain dulu? Banyak banget. Apa main TikTok aja ya? Kayaknya ngelihat kerjaan kok. Semangat, selesai nih, pasti selesai nih kerjaan. Ya kan? Dengan adanya harapan selesai pekerjaan, selesai masalah, maka semangat itu ada, bangkit. Pasti selesai masalah. Yang kedua, kita pasti meraih apa yang kita impikan. Ini harus menjadi harapan kita. Apa yang kita impikan? Apa yang kita harapkan? Kalau kita lemah semangat, rasanya sulit untuk meraih impian. Benar apa benar? Kalau kita lemah semangat, kita sulit untuk meraih impian. Tapi kalau kita bersemangat, besar kemungkinan untuk meraih apa yang kita impikan. Itu besar kemungkinannya. Jadi harus bersemangat. Tetap pada pengharapan bahwa kita akan meraih apa yang kita impikan. Dan yang berikutnya, tetap pada pengharapan bahwa kalau saya semangat, saya akan menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, ingin jadi berkat bagi orang lain tidak?
Tidak ingin? Ingin jadi berkat bagi orang lain? Ingin jadi berkat bagi orang lain? Bapak Ibu harus semangat. Gak boleh lemah. Walaupun banyak masalah, Bapak Ibu Saudara gak boleh lemah. Harus semangat supaya jadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita mau menyemangati orang lain, kita sendiri gak semangat? Ya kan? Untuk bisa menyemangati orang lain kita harus semangat. Ayo, Cahyo, kamu pasti bisa, kan gitu kan? Jangan, ayo, kamu pasti bisa, ayo, kamu pasti bisa. Gimana kita sendiri gak semangat, ya kan? Semangati orang lain, kita juga harus semangat. Dan yang terakhir yang ditunggu-tunggu, biasanya kan ya. Lama amat khotbahnya, padahal sebentar doang. Bagaimana agar tidak lemah? Yaitu sadari adanya serangan musuh yang melemahkan. Sadari adanya serangan musuh yang melemahkan. Di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 8 dikatakan, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Odet itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim ia membarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Sadari adanya serangan musuh. Kalau tidak sadar akan serangan musuh, maka kita akan lemah. Musuh itu mencari kelemahan kita. Ya, musuh itu mencari kelemahan kita. Tapi kalau kita sadar ada serangan musuh yang mencoba melemahkan kita, maka kita akan bangkit. Asa menyadari bahwa yang membuat dia lemah adalah adanya patung-patung, adanya dewa-dewa. Karena bangsa Israel pada waktu itu lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, di ayat yang ketiga. Tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Mereka menyembah Allah yang salah, yaitu patung-patung dewa-dewa, dan itu kemudian disingkirkan oleh Asa. Bapak Ibu Saudara Tuhan, sadari apa yang bisa melemahkan kita. Ketika kita punya masalah, ini sumber yang membuat kita lemah. Masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam pelayanan, seringkali membuat kita lemah. Harus kita sadari dan kita berkata pada diri kita sendiri, jangan lemah, jangan lemah. Jadi tidak boleh lemah. Mari kita komitmen dengan komitmen ini. Jangan lemah. Yuk kita baca yang pertama. 1, 2 ya. Kurang kuat. 1, 2 ya. Ya, semangat mengikuti Tuhan ya. Amin. Amin. Yang kedua, semangat beribadah ya. Kalau semangat, gerimis-gerimis pun lewat. Hujan lewat. Banjir kecuali nggak ada akses ya baru nggak bisa lagi. Kalau masih ada akses ya ibadah ya kan. Nggak ada akses online ya kan. Ayo semangat ibadah. Yang berikutnya 1, 2 ya. Semangat ya melayani Tuhan ya. Kalau semangat, apapun masalah bisa dilewati. Dan yang terakhir 1, 2 ya. Iya, semangat melakukan firman Tuhan. Jangan bilang, firman Tuhan ini kayaknya sulit untuk dilakukan. Kayak firman Tuhan ini berat. Jangan, semangat. Aku pasti bisa lakukan firman Tuhan ini. Aku pasti bisa. Itu kalau orang semangat. Ya. Jadi ayo semangat mengikut Tuhan. Ayo semangat beribadah. Ayo semangat melayani Tuhan. Ayo semangat melakukan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Agar kami tidak menjadi orang yang lemah. Karena ketika kami lemah, kami tidak dapat menjadi berkat. Ketika kami lemah, kami menjadi beban bagi orang lain. Ketika kami lemah, kami tidak dapat memuliakan Tuhan. Walaupun ada banyak masalah di depan kami, biarlah kami menyadari itu ya Tuhan.
bahwa itu dapat melemahkan kami, tetapi kami tetap semangat ya Tuhan. Kami tetap semangat karena ada upah yang akan kami terima. Kami harus semangat supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami harus semangat ya Tuhan supaya kami meraih apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan. Bila kami semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini semangat untuk mengikut Tuhan. Kami semua semangat beribadah. Kami semua semangat setia melayani Tuhan. Dan kami semua semangat mentaati firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam diri kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.